Sel- Shalom, selamat malam, sahabat DTU Indonesia. Puji Tuhan, kembali karena kemurahan dan anugerah Tuhan, kita dipertemukan dalam acara Zoom malam hari ini, dalam pembelajaran kelas homiletik, khotbah ekspositori yang akan diampu oleh hambanya, Bapak Pendeta Robi Jem. Kiranya kita semua menyiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati dengan pembelajaran pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan buka kelas kita dalam doa. Nanti dengan hormat, boleh Bapak Regi Rumampuk untuk membuka dalam doa, Bapak. Ya baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami masing-masing. Dan malam hari ini Tuhan kami boleh ada kembali di ruang Zoom untuk mengikuti pengajaran homiletik ilmu berkhotbah. Dalam hal ini kami akan belajar tentang khotbah ekspositori. Bapa, kami berdoa Tuhan menyerahkan durasi waktu ini ke dalam tangan Tuhan, ambil alih dari awal sampai selesainya. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan materi malam hari ini Tuhan. Biar urapan, kuasa, hikmat, kekuatan Roh Kudus mengalir bagi hamba-Mu, sehingga setiap apa yang disampaikan boleh kami terima dan kami bisa pakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan bagi kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan yang akan menuntun pembelajaran malam hari ini. Berkati setiap perangkat yang kami gunakan berfungsi sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan kami siap mulaikan pembelajaran malam hari ini. Berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Regi untuk doa pembukanya. Baik, untuk waktu selanjutnya serahkan kepada hambanya Bapak Robi Jem untuk bisa memulai pembelajaran malam hari ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Indra. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang khotbah ekspositori. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengarnya. Kita yang mungkin pernah duduk di bangku kuliah teologi, kita mungkin pernah mendengarnya. Dan hari ini kita mereview kembali tentang khotbah ekspositori ini. Bapak Ibu, kata homiletik itu berasal dari kata Yunani homo, berarti sama. Sedangkan lego berarti mengatakan atau membicarakan. Jadi secara literal, homiletik berarti membicarakan atau mengatakan yang sama. Dalam iman Kristen, homiletik berarti teknik membuat khotbah berdasarkan suatu bagian Alkitab yang mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan bagian Alkitab itu. Ya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu Saudara ya. Dalam iman Kristen, homiletik berarti teknik membuat khotbah berdasarkan suatu bagian Alkitab yang mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan bagian Alkitab itu. Apabila Alkitab berkata A, maka kita yang mengkhotbahkan itu kita berkata A juga. Apabila Alkitab berkata B, maka kita yang mengatakannya itu juga berkata B. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa kita sadari, seringkali Alkitab berbicara A, kita menafsirkan sendiri tanpa hermeneutik yang baik, kita C.
Bapak Ibu Saudara. Seringkali tanpa kita sadari, kita melakukan hal begitu. Namun pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa apa yang dikatakan kitab A, itu juga yang akan kita katakan A. Itu juga yang akan kita katakan dalam khotbah kita. Nah, secara garis besar, para teolog itu menyatakan ada 3 model khotbah. Dan apa yang saya sampaikan ini bersumber dari Bapak Beni Solihin, dari diktat kuliah homiletikanya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Secara garis besar, ada 3 model khotbah. Beni Solihin Khotbah itu yang orangnya kalau ngajar. Tahu nggak? Kakaknya Risa Solihin. Halo, iya. Ya, jadi sumbernya itu dari Bapak Pendeta Beni Solihin ya, Bapak Ibu Saudara. Dia dulu dosen di Saat Malang. Hari ini dia sudah emeritus. Namun bukunya nanti kita akan pelajari itu pada pertemuan berikutnya. Nah, pada intinya sumber yang saya sampaikan pada hari ini itu berasal dari diktat kuliah homiletik beliau. Ya. Khotbah topikal itu yang pertama, model pertama. Yang kedua adalah khotbah tekstual. Dan yang ketiga adalah khotbah ekspositor. Nah, khotbah topikal itu khotbah yang bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Khotbah topikal adalah suatu khotbah yang bagian-bagian utamanya diambil dari topiknya atau temanya. Dalam hal ini si pengkhotbah tidak mutlak terpaku pada satu teks atau satu perikop tertentu dari bagian. Khotbah topikal memiliki satu ide pokok dan semua bagian utamanya atau kerangkanya atau outline dibuat berdasarkan ide pokok itu. Walau didapat dari tempat-tempat berbeda. Dalam arti didapat dari bagian Alkitab, ayat-ayat yang berbeda-beda. Hingga terdapat kesatuan pikiran. Begitu. Ini adalah khotbah topikal. Contohnya, Bapak Ibu Saudara. 4 alasan mengapa doa kita tidak dikabulkan Tuhan. Yang pertama, karena kita salah meminta. Yakobus 4 ayat 3. Yang kedua, karena kita meragukan firman Allah. Diambil dari pasal yang berbeda, yaitu Yakobus 1, 6-7. Yang ketiga, karena kita menyimpan dosa dalam hati kita. Bahkan ini diambil jauh di dalam perjanjian lama, yaitu Mazmur 88 ayat 18. Yang keempat, karena kita tidak memiliki ketekunan. Balik lagi ke Matius pasal 7 ayat 7-8. Nah, khotbah semacam ini itu disebut dengan khotbah topikal, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian perlu kita sadari bahaya dalam khotbah topikal itu adalah pengkhotbah cenderung mengambil ayat-ayat yang bisa mendukung ide pokok tanpa memikirkan secara matang apakah latar belakang atau konteks dari ayat-ayat tersebut berbicara sesuai dengan ide pokok khotbah tersebut. Nah, itu bahayanya. Karena kita ini ambil ayat dari sini, dari sana, untuk mendukung ide pokok pikiran yang ada pada kita, Bapak Ibu Saudara. Padahal seringkali ayat yang kita comot itu tidak berbicara itu. Nah, itu bahayanya. Tapi apakah khotbah topikal ini bisa kita lakukan? Bisa.
sejauh kita betul-betul bisa memahami latar belakang nats itu berbicara memang berkesinambungan dengan ide yang kita miliki. Karena kita telah melakukan pelajaran tentang latar belakang, historis, budaya, tentang ayat yang kita ambil tersebut. Nah, ini bahayanya ya dari khotbah topikal. Pengkhotbah cenderung mengambil ayat-ayat bisa mendukung ide pokok tanpa memikirkan secara matang latar belakangnya. Oke. Yang kedua, khotbah tekstual. Khotbah tekstual adalah suatu khotbah yang bagian-bagian utamanya diperoleh dari satu teks Alkitab. Teks itu bisa berupa satu atau beberapa ayat Alkitab. Dalam hal ini tidak ada patokan baku, tapi yang jelas tidak mengambil sampai satu perikop Alkitab. Khotbah tekstual ini memiliki satu ide dasar dan setiap kerangkanya diambil dari ayat tersebut dan dipakai untuk membangun ide dasar itu. Nah, maksud saya khotbah tekstual ya. Nah, contoh khotbah tekstual ya, Bapak Ibu Saudara, itu konsepsi Allah dalam iman Paulus. Roma 8 ayat 28. Allah adalah Allah yang bekerja, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Poin yang ketiga, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Poin yang keempat, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Nah, ini adalah contoh khotbah tekstual, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam model yang ketiga, yaitu khotbah ekspositori. Khotbah ekspositori adalah suatu khotbah di mana suatu bagian Alkitab yang pendek atau panjang diartikan atau diuraikan dalam hubungan dengan satu tema pokok. Lalu prinsip-prinsip kebenaran yang didapat dari penguraian itu diaplikasikan ke dalam hidup para pendengar kini. Bagian Alkitab terbesar, materi khotbah diambil langsung dari nats Alkitab tersebut. Dan kerangkanya terdiri dari serangkaian ide yang diuraikan secara bertahap dan berpangkal pada satu ide utama. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah khotbah ekspositori. Gambaran Paulus tentang seorang pemimpin Kristen. 2 Timotius pasal 2. Pemimpin Kristen itu yang pertama seorang guru, ayat 2. Yang kedua seorang prajurit, ayat 3 dan 4. Kemudian seorang atlet, ayat 5. Kemudian seorang petani, ayat 6. Seorang pekerja, ayat 15. Seorang bejana, ayat 21. Seorang hamba, ayat 24 dan 25a. Nah, ini adalah khotbah ekspositori. Jadi dia jangkauannya lebih luas dari tekstual tadi. Kalau tekstual tadi kan satu ayat. Ini bisa satu perikop, bahkan satu surat. Karena sebetulnya khotbah ekspositori ini berusaha untuk melihat sudut pandang dari penulis Alkitab itu sendiri. Jadi bukan penafsiran kita,
tapi apa yang dikatakan oleh penulis Alkitab itu sendiri. Nah, di sini Paulus yang menulis kitab kepada Timotius, dia menggambarkan seorang Kristen itu seperti 7 macam ini. Ya. Ini adalah khotbah ekspositori. Hayden Robinson mengatakan bahwa khotbah ekspositori adalah komunikasi atas suatu konsep Alkitab yang diperoleh dan disampaikan melalui suatu studi historis, latar belakang, gramatikal atau tata bahasa, dan kesusastraan dari suatu perikop sesuai dengan konteksnya, di mana Roh Kudus pertama-tama menerapkan kebenaran tersebut kepada pribadi, dan pengalaman pengkhotbah kemudian melaluinya baru kepada para pendengarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sekali lagi dalam khotbah ekspositori ini berbeda ya dengan khotbah topikal dan tekstual tadi. Dalam khotbah ekspositori ini betul-betul kita berusaha untuk mengetahui ketika penulis Alkitab itu menulis apa sih sebetulnya yang ada di dalam pikirannya, itulah yang kita khotbahkan. Itulah yang kita sampaikan. Jadi pesan original yang Roh Kudus ilhamkan kepada penulis Alkitab itu, itulah yang kita sampaikan kepada jemaat kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, karakteristik khotbah ekspositori yang pertama adalah setia kepada maksud penulis. Jadi kita setia kepada maksud penulis. Penulis bilang apa, A, yaitu kita ngomongnya A. Gitu. Setia kepada maksud penulis atau berita periskop. Dalam khotbah ekspositori, pengkhotbah tidak boleh membawa gagasannya masuk ke dalam perikop itu. Tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sehingga beritanya diabaikan, melainkan ia harus dengan setia membiarkan berita Alkitab itu berbicara kembali kepada jemaat pada masa kini. Jadi ide yang ada di dalam penulis Alkitab itu yang disampaikan pada waktu itu, kita sampaikan juga hal yang sama kepada jemaat kita pada masa ini. Yang kedua, karakteristik khotbah ekspositori itu memiliki kepaduan. Khotbah ekspositori memiliki satu ide sentral yang diambil dari perikop utamanya. Ide sentral ini disebut juga dengan ide homiletika atau proposisi, ide utama, atau kita bisa menyebutkannya yang lain, tema utama apa. Khotbah ekspositori bukanlah serangkaian penafsiran, bukan kita menafsir, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita secara literal, kita menyampaikan itu kepada jemaat pada masa ini. Bukan menafsir, ya, atau menguraikan firman Tuhan dari ayat ke ayat yang kadangkala tidak terlihat kesatuan idenya. Yang ketiga, khotbah ekspositori didasarkan atas satu perikop utama, sedangkan bagian atau ayat-ayat dari tempat lainnya hanya bersifat pendukung. Jadi Bapak Ibu Saudara, andai kita berkhotbah dari Timotius, begitu. Jadi tadi ada 7 bagaimana seharusnya pemimpin Kristen. Nah, itulah yang menjadi ide utamanya. Dan kalau ada ayat-ayat yang kita ambil dari kitab Kolose, dari Matius, dari Daniel, itu bukan ide utama, tapi pendukung.
pendukung sebagai seorang pemimpin Kristen, sebagai seorang petani, sebagai seorang bejana, gitu. Itu semua hanya pendukung saja dari apa yang disampaikan oleh Paulus tadi kepada Timotius. Begitu. Yang keempat, karakteristik khotbah ekspositori memiliki gerak dan arah yang jelas. Khotbah ekspositori membawa para pendengar menuju kepada pokok yang sama yang dibuat oleh penulis Alkitab. Namun dengan rancangan sedemikian rupa yang membawa para pendengar dapat memahami kebenaran tersebut dengan lebih mudah. Jadi gerak kita itu sama dengan ketika Paulus menulis kepada Timotius. Begitu. Ya. Yang berikutnya mempunyai aplikasi yang jelas. Aplikasi atau penerapan khotbah menghubungkan kebenaran Alkitab dalam perikop tersebut masuk ke dalam kehidupan pendengar sesuai dengan maksud dari penulis Alkitab. Hayden Robinson dengan akurat mengatakan bahwa aplikasi suatu khotbah harus pertama-tama diterapkan kepada diri si pengkhotbah agar khotbah menjadi efektif. Nah, ini adalah karakteristik khotbah ekspositori. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada grafiknya ya, tabel maksud saya. Di sini perbedaan antara khotbah ekspositori dan bukan khotbah ekspositori. Khotbah ekspositori yang pertama fokus pada satu perikop utama. Apa yang dimaui oleh penulis Alkitab ketika Paulus menulis tentang pemimpin Kristen itu kepada Timotius, bagaimana menjadi seorang gembala kepada Timotius. Itulah, saudara, hal yang sama yang kita sampaikan kepada jemaat. Nah, bukan khotbah ekspositori itu berkhotbah dari beberapa teks Alkitab. Jadi bisa dari yang topikal tadi ya, itu dari nats-nats kita comot sana, comot sini. Nah, sebetulnya bahaya seperti itu. Bisa enggak kita lakukan? Bisa. Tetapi itu sebetulnya bukanlah tidak mewakili dari penulis Alkitab itu sendiri. Gitu. Itu adalah ide kita sendiri, seringkali topikal itu. Kemudian kita berusaha untuk mencari pendukung dari ayat-ayat Alkitab tadi. Ya. Bahayanya itu ya tadi bisa terjadi penyimpangan, Bapak Ibu Saudara. Karena sebetulnya nats itu tidak bicara itu. Kedua, khotbah ekspositori itu melihat apa yang Allah katakan melalui penulis Alkitab. Ya. Melihat apa yang Allah katakan melalui penulis Alkitab. Sedangkan bukan khotbah ekspositori memilih apa yang kita ingin katakan dari suatu teks Alkitab. Nah, ini makanya seringkali saudara kalau kita tidak pakai ekspositori itu kecenderungannya kita bisa menyampaikan sebuah doktrin yang baru. Ya. Dan hari ini kita melihat ya, banyak doktrin-doktrin baru. Seperti istilahnya apa itu? Kristen progresif, terus kemudian Yesus itu selevel dengan manusia sebagai ciptaan dan semuanya, saudara. Karena memang sebetulnya mereka itu hanya berusaha untuk mengambil satu ayat yang lain untuk dicocokkan dengan ide yang mereka miliki sendiri. Nah, itu bahayanya seperti Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kalau khotbah ekspositori adalah
ketika Tuhan ngomong sama penulis Alkitab, mengilhami penulis Alkitab, itulah yang kita sampaikan kepada jemaat kita pada hari ini. Yang ketiga adalah dibangun atas suatu ide utama, tunggal, proposisi, dan mempunyai arah yang jelas dari awal sampai akhir. Sementara bukan khotbah expository itu menguraikan ayat demi ayat secara eksegesis tanpa arah. Ya, ada kan seperti itu. Menguraikan ayat demi ayat gitu ya. Arti katanya begini-begini. Betul enggak kira-kira? Maksud dari Paulus itu seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Apakah Paulus betul-betul mengatakan seperti itu? Kadang kita melampaui apa yang ada di dalam Alkitab sendiri. Nah, ini yang bahaya. Yang berikutnya, Saudara. Khotbah expository itu penjelasan yang menghubungkan berita Alkitab dengan kehidupan pendengar saat ini. Ya, seringkali ada orang khotbah penjelasannya untuk khotbah bukan ekspositori ya, penjelasan tanpa menjawab kebutuhan jemaat. Jadi khotbahnya apa gitu ya. Kemudian jemaatnya berpikir apa kepentingannya dengan saya, dan seringkali juga jemaat pulang tidak dapat apa-apa gitu. Dalam arti tidak ada damai, dan mungkin juga karena eksegesis ayat demi ayat di luar dari maksud penulis, bahkan Alkitab ya sangat panjang, bahkan mungkin jemaat jadi jenuh. Nah, saudara, banyak teolog hari ini meyakini bahwa khotbah yang tepat untuk kita bisa khotbahkan itu adalah model khotbah expository ini. Karena betul-betul original maksud dari penulis Alkitab. Ya. Pentingnya khotbah expository. Nah, Bapak Benny Solihin mengatakan didasarkan atas sebuah perikop Alkitab di mana Tuhan menyatakan kehendak. Lebih dekat kita berkhotbah dari Alkitab, lebih kurang resiko untuk kita salah. Ya. Mengajarkan firman Allah, yang kedua, mengajarkan firman Allah di dalam konteks aslinya, di mana Roh Kudus pernah bekerja melalui para penulis Alkitab. Jadi, dalam konteks aslinya penulis itu. Hal ini akan menjaga seorang pengkhotbah agar disiplin dan tidak menggunakan firman Tuhan dengan tidak semestinya. Seringkali hal ini terjadi karena ayat-ayat dipakai tanpa melihat konteksnya untuk mendukung ide si pengkhotbah dan menerapkannya kepada semua orang. Yang ketiga, mempunyai kuasa dan wibawa yang melekat di dalamnya. Karena apa? Karena itulah wahyu Allah langsung kepada penulis Alkitab itu, saudara. Jadi ada kuasa, ada otoritas di dalamnya. Tuhan berbicara melalui Alkitab yang merupakan alat komunikasi utama yang melaluinya Tuhan menyapa setiap pribadi yang ada di zaman sekarang. Jadi apa yang disampaikan melalui Paulus itu juga yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Apa yang Tuhan sampaikan kepada para nabi itu juga yang disampaikan kepada kita sampai hari ini. Firman Tuhan jauh lebih efektif daripada khotbah manusia yang terbaik untuk mempengaruhi kehendak manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Jenis khotbah yang paling baik untuk menyampaikan kualitas otoritas ilahi ialah khotbah expository. Ini kata Benny Solihin, ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya katakan setuju dengan pernyataan ini. Karena memang tidak ada penafsiran, tidak ada menduga-duga, karena itu memang ide original dari penulis Alkitab itu.
Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, mengarahkan perhatian para pendengar kepada Alkitab dengan mengajarkan jemaat bagaimana mendapatkan jawaban dari Alkitab itu sendiri. Seorang pengkhotbah membebaskan dirinya dari selalu menjadi otorita. Khotbah expository mengingatkan jemaat bahwa otoritas akhir adalah Alkitab, bukan si pengkhotbah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah expository itu dia menempatkan Alkitab itu sebagai otoritas. Alkitab itu sebagai jawaban. Nah, sementara kalau khotbah-khotbah tekstual, topikal, ya, Bapak Ibu Saudara, maksud saya topikal ya, itu bisa membawa otoritasnya itu hikmat dari si pengkhotbah itu sendiri. Tapi di sini kalau khotbah ekspositori, Bapak Ibu Saudara, hikmat itu berasal dari Alkitab itu sendiri, dan kita hanya penyampai saja apa yang diterima oleh para penulis Alkitab. Yang berikutnya, memenuhi kebutuhan dasar umat akan makanan rohani yang mereka perlukan. Khotbah ekspositori yang baik tidak menanamkan kesan kepada jemaat, tetapi memberi mereka makanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang kalau kita jadi pengkhotbah itu kita sering kali jatuh untuk memberi kesan kepada jemaat, yaitu kesan-kesan yang sebetulnya itu bukanlah pesan dari Alkitab itu sendiri yang kita bawa. Nah, di dalam khotbah ekspositori kita harus betul-betul kita memberi kesan, kesannya bukan kepada si pengkhotbahnya, tapi kepada ayat Alkitab maksud dari penulis pertama itu sendiri. Nah, yang berikutnya lagi, menjaga dari kemungkinan terjadinya penafsiran yang menyimpang. Kerohanian suatu ayat dengan cara menarik suatu pelajaran rohani tanpa memperhatikan maksud yang sebenarnya dari perikop akan jauh lebih sulit terjadi jika seorang pengkhotbah dari suatu perikop tunggal dibandingkan dengan berkhotbah dari beberapa ayat-ayat Alkitab yang berada di seluruh Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berikutnya adalah kesulitan-kesulitan kita dalam membuat khotbah ekspositor. Yang pertama, membutuhkan studi yang menyeluruh dan mendalam dalam suatu perikop. Studi demikian pasti menekankan struktur sastra, tata bahasa, dan latar belakang perikop. Ya. Dan ini tentunya membutuhkan waktu untuk kita bisa mempelajari. Membutuhkan penguasaan prinsip-prinsip hermeneutik yang baik. Yang ketiga, membutuhkan kedisiplinan dan kesetiaan akan berita Alkitab. Jadi apa yang disampaikan Tuhan kepada penulis Alkitab, kita harus setia, suka atau tidak suka. Membutuhkan keterampilan untuk mempertemukan antara berita Alkitab dengan kebutuhan jemaat. Yang berikutnya, membutuhkan keahlian dan pengalaman untuk menentukan berita perikop atau ide eksegetika dan ide homiletika. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu Saudara, dari sini mungkin ada yang mau bertanya. Kalau seandainya ada. Ya, baik. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya sampai pada materi yang tersampaikan ini. Boleh resen. Ada Pak Didik, Pak, yang mau bertanya. Silakan Pak Didik, bisa Oh ya, dibuka mic. mari. Terima kasih, Pak. Saya ini dari dulu dengar pelajaran homiletik, tapi saya baru ngerti loh, Pak, kalau homiletik itu keterangan penjelasannya seperti ini. Tak pikir homiletik itu ilmu khotbah gitu, tok gitu.
Nah, ternyata ada definisinya loh, Pak. Saya baru ngerti Pak seumuran ini. Terima kasih, Pak. Yang kedua, Pak, saya juga jarang dulu kalau ya sering kali kalau dengar ilmu berkhotbah gitu sering tema, sering perikop begitu, Pak. Nah, kalau ekspositori ini termasuk hal baru, Pak, buat saya, Pak. Dan kayaknya sih kita lebih pengajaran kita atau pesan Alkitab lebih benar lewat ekspositori ya, Pak ya. Jadi menghindari kita tersesat ya, tafsir sendiri gitu ya, Pak ya. Ya, Jadi tolong Pak, nanti diteruskan. Saya baru mau mendalami itu masih nyimak ini, Pak. Model saya ini harus berulang-ulang, Pak, baru nyambung, Pak. Baru bisa gitu kita. Makasih, Pak. ya Pak Didi, terima kasih. Ya, mungkin yang lain yang mau bertanya seperti apa yang telah dijelaskan oleh Pak Robi. Boleh resen, Bapak Ibu? Oke. Sepertinya belum ada, Pak. Bisa kembali ke materi. Iya, akan Ya. saya lanjutkan ya. Ada Pak, boleh Pak? Ya, Ya, silakan. Dengan siapa, Maaf? Pak Dengan apa Pak? Pak Dengan Joko. Joko. Ya, oh dari Sen Tasikmalaya. ya. Oh iya, silakan Pak. Tadi, oke. Ya, memang tidak resign. Oh iya. Ya, oke. Pak James, Iya, selamat sore Pak. Tadi yang ini loh Pak, apa namanya, yang Haddon W. Robinson oh menyatakan, ya. Bapak bisa pasang slide-nya enggak Pak? Mohon maaf Pak, saya mau nanyanya Oke. di kalimat itu Pak. Ya. Oke, saya akan tampilkan ya, sebentar. Ya, Pak Robi James, izin ya Pak. Oke. Haddon Robinson. Ya, Haddon Robinson. Yang ini. Itu Pak. Iya, yang Satu bawah tadi, ini ya. yang satu lagi Atau loh. yang atas? Yang ini? Nah, betul. Ya, Haddon W. Robinson. Nah, Iya. itu kan dia mengatakan bahwa khotbah ekspositori adalah komunikasi atas suatu konsep Alkitab yang diperoleh dan disampaikan melalui suatu studi, ya Pak ya. Nah, ini yang mau saya tanya. Melalui suatu studi historis latar belakang, gramatikal, tata bahasa, dan kesusastraan. Nah, pertanyaan saya tentang studi ini, Ya. Pak. Bagaimana kita memperoleh tentang kesusastraannya, tentang gramatikalnya, apakah ada ada pustaka yang bisa kita pakai, dan atau mungkin misalnya ada Bible Hub atau apa yang misalnya kayak aplikasi yang bisa membantu kita untuk bisa tahu gramatikal ini maksudnya apa, kesusastraannya apa. Begitu Pak James, terima kasih ya Pak. Oke, Pak Joko. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, nanti jika kita masih berkesempatan, nanti saya akan sedikit membahas tentang hermeneutiknya, gitu. Ini saya singkat saja. Seandainya sastra dari Alkitab itu adalah narasi, maka kita bisa menerimanya secara literal, begitu. Tapi kalau sastranya itu, ini contoh saja ya, kalau sastranya sastra dari Alkitab yang ditulis itu adalah puisi, Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa kemudian menerima makna kata demi kata, kalimat demi kalimat itu secara literal. Karena cenderung puisi itu berbicara tentang simbolis. Gitu. Nah, ini contoh-contoh saja. Nah, kalau kita nggak tahu jenis sastranya,
itu kita akan nanti mengalami kesulitan karena ternyata bentuk narasi, ya bentuk cerita, tapi kita menafsirkannya secara simbolis. Itu sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Begitu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Cerita tentang Nuh. Cerita tentang Nuh. Dalam khotbah kita, saya pernah mendengar orang berkhotbah, 3 tingkat itu melambangkan Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa seperti itu. Ya, itu cerita narasi. Apakah memang ketika Musa menulis bagian itu, Musa itu sedang berpikir tentang Trinitas? Itu kan cerita narasi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita nggak bisa kemudian menafsir tanpa kita tahu latar belakang dari sastra yang digunakan oleh penulis. Nanti itu satu hari kita akan pelajari, saya akan sedikit, kita akan membahasnya. Ada buku-buku, tools-toolsnya, ya, Bapak Ibu Saudara, yang nanti akan saya tunjukkan untuk kita, ya, baik dari bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Ya, nanti Pak Joko saya akan bukan sekarang ya, bukan hari ini. Kami tunggu jam tayangnya Pak Ruby James. Iya. Pertanyaan kedua Pak, Oke, kalau siap. diizinkan, Pak Moderator, kalau diizinkan, tentang tadi statement yang menyatakan khotbah ekspositori ya tentunya, arah yang jelas dari awal sampai dengan akhir. Nah, itu statement itu maksudnya apa ya, Pak? Arah yang jelas itu dalam arti pola pikir penulis Alkitab awalnya itu sudah jelas. Tujuannya kemana. Dan kita mengikutinya. Begitu. Kita jadi seperti rekaman ulang. Pengkhotbah ini hanya rekaman ulang dari arah yang jelas yang didapat oleh penulis awal tadi. Dan kita cuma alat untuk merefleksikan kepada jemaat pada masa kini. Begitu. Pak James, kalau dalam konteks yang Nabi Nuh misalnya yang dia bikin bahtera itu, nah arah yang jelasnya itu kemana ya Pak yang diinginkan oleh penulis pada saat itu Pak? Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mesti betul-betul mempelajari latar belakang. Nah, yang pasti Musa pasti tidak memaksudkan itu, begitu. Yang pasti, ya. Dan kalau kita lihat sedikit dari kisah apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian, Musa cenderung hanya hendak menunjukkan betapa Allah berdaulat atas kemanusiaan. Yang kita bisa terima dari kisah Nuh, Allah benci dosa, Allah berdaulat untuk melenyapkan, dan Allah punya kedaulatan untuk memulai dari satu keluarga. Ya, itu saya kira pesan yang terlihat dengan jelas secara literal karena memang narasinya adalah narasi kitab itu berbicara tentang narasi, begitu, tentang cerita, begitu. Begitu, Pak. Iya, baik Pak. Jadi berarti 3 hal yang Bapak sebutkan bisa juga menjadi langsung key point untuk khotbah ekspositori, enggak Pak? bisa. Bisa. Tapi memang masih perlu pendalaman lagi, begitu. Kita masih perlu belajar lagi. Begitu. Dalam arti apakah betul-betul, tapi kalau secara garis besarnya kita melihat,
ya sejak awal itu memang kisah yang disampaikan Nuh itu tentang Nuh itu berbicara tentang narasi, begitu. Dia istilahnya Musa tidak memakai simbol-simbol. Apakah memang Musa kemudian memakai simbol-simbol di situ untuk menunjukkan tentang Tritunggal begitu? Kecuali ya Bapak Ibu Saudara, kecuali Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Kecuali karena apa? Alkitab harus menjelaskan Alkitab. Nah, kecuali seperti itu. Kalau Tuhan Yesus sebagaimana Musa, sebagaimana Nuh, 3 tingkat, demikianlah juga Allah Tritunggal itu berbicara. Nah, kecuali Tuhan Yesus sendiri. Contohnya kasus Nuh, Yunus, kasus Yunus. Sebab Tuhan Yesus sendiri menyebut sebagaimana Yunus di dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Nah, itu Yesus sendiri. Kan cerita Nuh itu adalah narasi. Yunus itu adalah narasi, gitu loh ya. Narasi cerita bagaimana di dalam narasi tersebut. Nah, itu baru bisa. Begitu. Karena Alkitab itu harus menafsirkan Alkitab itu sendiri. Ya, ya baik Pak Ruby James, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Indra Jaya. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak Joko. Pak Robi, Iya, ini ada pertanyaan di chat room. Saya izin bacakan ya Pak. oke. Shalom Pak Jem. Untuk yang belum pernah khotbah, lebih baiknya pakai khotbah yang mana Pak? Terima kasih. Dari Ibu Pina Pak. Saya sarankan tetap pakai khotbah ekspositori. Ya. Karena itu menghindarkan kita untuk melakukan penyimpangan. Menghindarkan kita untuk menafsirkan diri. Karena penafsiran kita ini bisa salah. Nah, nanti pada berikutnya saya akan memberikan tools yang membantu kita untuk kita bisa berkhotbah secara ekspositori. Itu saran saya sih. Tapi bisa, mau khotbah topikal juga bisa, khotbah tekstual juga bisa. Tapi memang ada resikonya. Resikonya ya tadi, penafsiran sendiri. Begitu. Apalagi kalau kita belum pernah membaca Alkitab mulai dari awal sampai akhir, itu sangat berbahaya. Begitu. Saya kira itu yang bisa saya berikan, Pak Jim, Ibu Pak Jim, Vina ya. Pak Robi. Wah ini izin Pak. Oh ya, Pak Didi. Pak, kalau khotbah ekspositori dengan khotbah topikal atau perikop itu apa enggak mirip-mirip ya Pak ya? Terus bedanya di mana ya Pak ya? Nanti Bapak, ini kan ada rekaman ulang ya. Ini nanti Bapak coba dengar lagi perbedaannya. Ya. Iya Pak. Jadi secara Di singkat awal saja, itu kalau topikal itu ayatnya bisa dari mana-mana. Ide pokoknya itu bisa dari mana-mana. Jadi bukan maksud dari penulis itu. Contoh Paulus. Kita nyopot, kayak tadi itu nyopot-nyopot kan. Doa yang tidak dijawab itu menurut Matius begini. Apakah jadi itu banyak pengarang kita gabung jadi satu? Nah, kalau ekspositori itu satu pengarang saja, yaitu Paulus. Musa ya Musa.
begitu. Daniel ya Daniel, Yeremia ya Yeremia. Ide yang dimiliki Yeremia, ide yang dimiliki Yesaya, itu yang kita sampaikan, begitu. Nanti coba diulang kembali, ya, Pak Didik. Oke, Pak, terjawab Pak maksud, Didik ya. maksudnya eksploitasi itu ekspos ya Pak ya? Ya, Apa sih? membawa keluar, Membawa keluar mengekspos, ya, ya. membawa keluar, gitu, mengekspos. Iya Pak, Apa makasih yang Pak. ditulis oleh Paulus kita bawa keluar. Apa yang ditulis oleh Yeremia kita bawa keluar, kita sampaikan ke jemaat. Oke, terjawab ya Pak Didik. Baik, silakan Pak Robi, boleh kembali ke materi. Ya, saya akan lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh ya Bapak Ibu Saudara, ide eksegetikal. Ide yang ada di dalam nats itu. Ketika Matius itu menyatakannya, Saudara. Nah, ini contoh yang pertama. Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya tentang bagaimana berdoa dengan benar. Doa semacam inilah yang berkenan kepada Bapa di surga. Nah, ini ide eksegetikanya. Ide yang ada di dalam penulis Matius pada waktu itu. Nah, kemudian kita bawa kepada ide homiletika kita. Ide ekspositori kita. Nah, jika kita menaikkan doa sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka Bapa di surga berkenan atas doa kita. Nah, itu. Ya. Tadi jadi ide eksegetikal ini adalah ide dari penulis Alkitab awal yang diterimanya. Dan kita bawa ide itu dalam khotbah kita menjadi jika kita menaikkan doa sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka Bapa di surga berkenan atas doa kita. Yang kedua, contoh yang kedua, Yitro menasihatkan Musa agar ia memilih beberapa orang Israel untuk membantunya melakukan pekerjaan Tuhan, sehingga ia dan juga bangsa Israel tidak terlalu lelah. Keluaran 18. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ide yang dimiliki Musa ketika dia menulis, menceritakan tentang mertuanya ini. Nah, ide homiletika kita apa? Untuk kita sampaikan kepada jemaat yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, saya katakan seorang pemimpin rohani yang baik perlu membuat tim kerja pelayanan. Ya. Sehingga pelayanan Injil Kerajaan Surga itu makin efektif. Ya kan? Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ada ide original, eksegetikanya, ada kemudian kita rubah untuk kita bisa sampaikan kepada jemaat dengan yang disebut ide homiletika. Ya. Kemudian yang berikutnya Tuhan Yesus, ide eksegetikanya memerintahkan kepada setiap muridnya untuk pergi memberitakan Injil dengan janji penyertaannya. Nah, ide homiletikanya apa? Kita adalah murid Tuhan Yesus juga. Ya kan? Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk memberitakan Injil kepada semua orang dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, ide-ide ini tidak menyimpang, Bapak Ibu Saudara, dari originalnya, di mana penulis membuatnya itu pada waktu itu, Saudara. Dan kita sampaikan ulang itu, mengeksposnya keluar, mengemasnya
dalam dunia kita yang baru saat ini. Begitu. Oke? Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, Scott Duval dan Daniel Hayes ini menulis sebuah buku Grasping God's Words. Ya. Saudara, dia menolong kita untuk kita bisa menemukan ide eksegetika ini untuk bisa menjadi ide homiletika kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang dia lakukan oleh Duval dan Hayes. 5 langkah proses menafsir dan memahami Alkitab. Atau dia sebut dengan Journey Across the River. Ya, dari Duval and Hayes. Yang pertama adalah memahami teks Alkitab itu di kota mereka. Ini nomor 1. Ini zaman kuno kan. Nah, saudara, inilah ide eksegetikalnya. Nah, sekarang kita ada ide eksegetikal, kita mau masuk ke yang 5 ini. Bapak Ibu, zaman sekarang ide homiletika kita dalam khotbah expository kita ini. Nah, itu ada prosesnya. Duval dan Hayes itu ada 5 langkah ya. Yang pertama memahami Alkitab di kota mereka, kota asal. Yang kedua adalah mengukur lebar sungai yang akan diseberangi. Jadi ada pemisah, ada jurangnya, ada sungai yang membelah antara dunia Paulus dulu, dunia Musa dulu, dengan hari ini kita. Nah, kita perlu mengukur lebar sungai yang akan diseberangi. Yang ketiga, menyeberangi jembatan provinsi itu. Nah, kita sudah mengukurnya, ya. Ini ada perbedaan-perbedaan ini. Ini ada persamaan-persamaan ini. Nah, sekarang kita harus menyeberangi jembatan itu. Nah, bahasa yang dipakai menyeberangi jembatan provinsi menuju kepada ide homiletika. Yang keempat, yang perlu kita lakukan setelah itu membaca peta Alkitab, yaitu garis besar dari Alkitab secara keseluruhan, secara tema. Nah, kita perlu memahami. Yang kelima, nah bagaimana kemudian kita tercipta dari ide eksegetikal tadi menjadi ide homiletika kita pada hari ini, pada zaman kita. Memahami teks Alkitab di kota kita, saudara. Nah, Duval and Hayes ini, Bapak Ibu Saudara, ya ini gambarnya bisa ilustrasi yang dia pakai ya, untuk seperti ini. Nah, jembatan di sini, sungai ini berbicara tentang budaya, tentang bahasa, tentang waktu, situasi, tentang perjanjian. Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita pahami. Hal seperti ini ada sungainya, ada pemisahnya antara zaman Musa dengan zaman kita sekarang, antar zaman Paulus dengan zaman kita sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara, langkah-langkah yang pertama sekarang kita lihat. Yang pertama, Duval and Hayes mengajarkan kita harus memahami teks Alkitab di kota mereka. Pertanyaan yang perlu kita ajukan, apa arti teks tersebut bagi para pembaca Alkitab pada waktu itu? Jadi pada waktu Musa menulis kitab Kejadian, ya, arti teks itu bagi orang Israel pada waktu itu apa? Itu yang perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Apakah kemudian Bahtera Nuh 3 itu maksudnya adalah berbicara tentang Allah Tritunggal? Oh, enggak. Tentunya enggak tahu mereka, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu pemahaman mereka belum sampai di situ.
Ya. Jadi apakah arti teks tersebut bagi para pembaca Alkitab pada waktu itu? Artinya apa itu? Pada waktu Musa menceritakan tentang Adam, Hawa, tentang Nuh, tentang Yusuf, tentang apa. Nah, itu pentingnya kita belajar sejarah, budaya, latar belakang Bapak Ibu Saudara. Itu penting sekali. Ya. Memahami teks Alkitab itu di kota mereka. Nah, ketika kita berusaha untuk memahami ini, ada beberapa yang perlu kita lakukan. Baca teks dengan seksama dan buatlah pengamatan. Dimulai dari keseluruhan cerita. Itu penting, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mendengar seorang berkhotbah, Bapak Ibu Saudara. Dia comot ayat. Ayatnya bagus. Ayatnya bagus. Terus dia jadiin itu dasar sebagai renungan dia. Tentang Mesir. Mesir digambarkan sebagai yang layu, yang tidak berkembang, yang begini. Tapi dia tidak membaca teks itu betul-betul. Padahal itu ucapan dari Raja Kafir. Dia tidak melihat nats itu dengan benar. Dia pikir dia itu ucapan Tuhan. Nah itu, hati-hati saudara. Kita betul-betul harus membaca teks Alkitab itu dengan seksama. Dan buat pengamatan dengan. Kita nggak bisa comot satu ayat. Wah, kayaknya ayat ini baik ya. Padahal itu perkataan, bukan perkataan Tuhan. Justru perkataan Raja Kafir. Saudara. Nah, ini karena kita tidak betul-betul membaca teks itu dengan seksama. Yang kedua, pelajari konteks sejarah dan sastra. Nah, sastranya ini apa? Narasi, puisi, kah, nubuatan kah? Nah, itu kita perlu betul-betul memahami sastra dari Alkitab itu. Rangkum makna bagian tersebut bagi pembaca Alkitab pada waktu. Ya. Memang saudara untuk membuat langkah-langkah seperti ini tidaklah membutuhkan waktu yang pendek ya. Tapi ya kalau kita mau betul-betul bertanggung jawab dengan khotbah kita ya kita memang harus lakukan itu. Betul-betul dengan seksama mempelajari nats itu. Nah, ini salah beberapa pertanyaan yang perlu kita ajukan ketika kita mempelajari teks Alkitab di kota mereka. Di kota yang mereka. Siapa penulis? Siapa penulis? Apa latar belakang? Apakah ada masalah, ada kesulitan, kenapa itu dikatakan? Ya. Latar belakangnya bagaimana? Latar belakang penulisnya bagaimana? Latar belakang orang yang menulis di sana, kapan ia menulisnya? Apa hakikat pelayan? Hubungan seperti apa yang ia miliki dengan para pembacanya? Mengapa ia menulis? Ya, mengapa ia menulis? Siapa pembaca Alkitabnya pada? Siapa pendengarnya? Ketika Paulus itu menulis surat, bagaimana keadaan mereka? Bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan? Bagaimana hubungan mereka dengan penulis dan satu sama lain? Apa yang terjadi pada saat buku itu ditulis? Apakah ada faktor sejarah budaya yang dapat menjelaskan buku ini? Nah, saudara, pertanyaan-pertanyaan ini akan menolong kita untuk kita memahami teks Alkitab di kota mereka. Bapak Ibu saudara. Yang kedua, kita mengukur lebar sungai yang akan diseberangi. Pertanyaan yang perlu kita ajukan, apa perbedaan antara pendengar Alkitab pada waktu itu dan kita waktu sekarang? Ada jurang kan?
Bapak Ibu Saudara, ya, ada jurang yang jauh. Dalam arti ada sungai yang membelah. Nah, penyelesaian langkah kedua ini kita temukan perbedaan-perbedaan umum berkaitan dengan budaya, situasi, bahasa, waktu, perjanjian. Kita perlu, Bapak Ibu Saudara, mempelajari. Fokus pada perbedaan-perbedaan unik yang ditemukan dalam teks tertentu. Jika Anda mempelajari bagian perjanjian lama, Anda harus merujuk atau menjelaskan keterkaitan kehidupan dan pekerjaan Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar Alkitab perjanjian lama, kita harus itu melihat bagaimana itu terkoneksi dengan Yesus Kristus. Ini misalnya, saudara, dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9, orang-orang Israel sedang bersiap untuk memasuki tanah perjanjian. Musa baru saja meninggal dan Yosua telah ditunjuk untuk menggantikannya. Dalam bagian ini Allah berbicara kepada Yosua untuk mendorongnya agar menjadi kuat dan setia dalam penaklukan tanah yang akan datang. Apa perbedaannya? Kita tidak memasuki atau menaklukkan tanah perjanjian, kita bukanlah pemimpin baru bangsa Israel, kita tidak berada di bawah perjanjian lama. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita perlu betul-betul melihat, mengenali ada jurang permisah. Ya. Ada perbedaan-perbedaan. Nanti kita akan temukan bagaimana kita mensinkronkan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan yang ada. Untuk kita bisa membentuk ide homiletika. Ya, ini contoh yang lain. Dulu ya, Imamat 26 ayat, janganlah membuat berhala atau mendirikan patung atau tiang batu yang terukir untuk disembah. Akulah Tuhan. Nah, zaman sekarang kan tidak ada berhala lagi, patung lagi. Tapi sebenarnya kita bisa melihat untuk menjadikan, kalau kita mengkhotbahkan nats ini ya, secara tekstual ya, kita khotbahkan nats ini, maka dari ide eksegetikal ini menuju ke ide homiletik, itu sudah ada jawabannya di dalam Alkitab sendiri, yaitu di dalam Kolose 3 ayat 5. Sebab itu matikanlah keinginan-keinginan duniawi yang merongrong dirimu seperti pecah bulan, hal-hal yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan keserakahan, karena keserakahan adalah serupa dengan menyembah berhala. Jadi Alkitab sendiri, saudara, sudah memberikan penjelasan bagaimana kita menjadikan nats di dalam Alkitab perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru. Ya, itu ternyata perilaku-perilaku percabulan, hal-hal tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan jahat, dan keserakahan itu identik dengan penyembahan berhala. Ya, ini contoh ya, saudara. Kita lanjut lagi sekarang. Yang ketiga, menyeberangi jembatan provinsi. Setelah kita melihat perbedaan, ada perbedaan-perbedaan tersebut, kita sekarang harus mulai menyeberangi jembatan provinsi. Nah, pertanyaan yang perlu untuk diajukan, apa prinsip teologi dalam teks Alkitab? Nah, ya, saudara, dalam penyelesaian langkah ketiga ini, ingat kembali perbedaan yang diidentifikasi pada langkah kedua. Kita coba ingat tadi kan ada perbedaan, ya. Mereka di perjanjian lama, kita di perjanjian baru salah satunya. Yosua pemimpin, kita bukan pemimpin. Kita tidak, mereka memasuki tanah Kanaan, kita bukan tanah Kanaan. Ya. Identifikasi kesamaan antara audien Alkitab dan kehidupan kontemporer. Kesamaannya apa? Ya, sama-sama Israel. Kalau yang dulu Israel jasmani,
kita Israel rohani. Gitu. Itu. Dengan menggabungkan perbedaan dan kesamaan, identifikasi prinsip teologis yang luas. Tuliskan prinsip teologis dengan menggunakan kata kerja bentuk sekarang. Nah, untuk menentukan asas teologis, pertama-tama ingatlah perbedaan yang Anda identifikasi pada langkah kedua. Berikutnya, cobalah untuk mengidentifikasi kesamaan antara situasi audiens Alkitab dan situasi kita. Misalnya, pertimbangkan kembali Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Tentu saja ingatlah perbedaan yang kita identifikasi pada ayat kedua, namun kemudian melihat persamaan antara situasi Alkitab dan situasi kita sekarang. Kita juga adalah umat Allah, sama-sama umat Allah. Bedanya adalah mereka di dalam perjanjian lama, kita di dalam perjanjian baru. Meskipun kita bukan pemimpin Israel, banyak dari kita yang menduduki posisi kepemimpinan di gereja. Kita tidak menyebut tanah perjanjian, tapi kita berusaha untuk menaati kehendak Allah dan untuk melaksanakan apa yang telah Dia perintahkan kepada kita untuk dilakukan. Nah, ini prinsip teologi secara lebih luas, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa tarik dari peristiwa Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ya. Setelah meninjau perbedaan dan mengidentifikasi persamaan, kembalilah ke makna bagi audien Alkitab yang Anda uraikan pada langkah 1. Dan cobalah untuk mengidentifikasi prinsip teologi yang lebih luas yang tersemin dalam teks. Tetapi juga yang berkaitan dengan persamaan antara kita dan audien Alkitab. Intinya, prinsip teologis sama dengan pesan teologis. Poin teologis utama dari bagian tersebut. Kita akan menggunakan prinsip teologis ini sebagai jembatan prinsip yang dengannya kita dapat menyeberangi sungai perbedaan. Ya. Prinsip teologisnya, ya saudara, kan kalau kita baca di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9, penekanan secara berulang-ulang, jangan kamu takut, jangan kamu gentar, berulang-ulang kepada Yusuf. Tuhan menjanjikan penyertaan kepada Yusuf. Ya, saudara, dan prinsip ini yang kemudian kita nanti akan masukkan ke dalam ide homiletika kita dalam khotbah ekspositori kita. Prinsip teologis itu harus tercermin dalam teks. Abadi dan tidak terikat pada situasi tertentu. Tidak terikat pada budaya, konsisten dengan ajaran Alkitab lainnya, relevan bagi pembaca Alkitab pada waktu itu dan pembaca masa kini. Prinsip teologis. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Lihat peta atau tema besar Alkitab. Pertanyaan, bagaimana prinsip teologis kita sesuai dengan bagian Alkitab yang lain? Ya kan? Bagaimana prinsip teologis kita sesuai dengan bagian Alkitab lainnya? Keempat. Ya, saudara, apakah prinsip ini berkorelasi dengan bagian Alkitab lainnya? Dalam penyelesaian langkah keempat, kita perlu mempertanyakan itu. Yang kedua, jika dalam perjanjian lama jalankan prinsip teologis Anda melalui kisi-kisi perjanjian baru, jadi kita mesti lakukan itu. Ya. Kalau dalam perjanjian baru, kita sekarang umat dalam perjanjian baru, saudara, kalau kita lihat apa yang disampaikan kepada Yosua, saudara, firman Tuhan, jangan takut untuk memasuki tanah Kanaan, Tuhan menyertaimu, Tuhan begini, Tuhan. Sebetulnya itu mirip dengan
apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita untuk kita melangkah masuk ke dalam kerajaan surga, tanah Kanaan ilahi. Pergi, beritakanlah Injil, ya, seolah-olah kita harus terus menghancurkan lawan-lawan kita yang melawan Injil dan memberitakan Injil, dan Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai ke abad abad. Ya, yang sekarang masuk langkah yang kelima, saudara. Memahami teks Alkitab di kota kita. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya orang Kristen dewasa ini menjalankan prinsip-prinsip teologis ini? Ya, menyelesaikan langkah yang kelima, kita mengamati bagaimana prinsip-prinsip teologis dalam teks Alkitab menanggapi situasi asli pada waktu itu. Kita mencermati dengan seksama persimpangan antara prinsip dalam teks pada waktu itu dan situasi historis pada masa kini. Kita mencari situasi dalam kehidupan kita atau dunia kita yang sejajar dengan situasi kuno. Kita perlu membuat penerapan kita sesuai dengan menciptakan skenario dunia nyata yang setia pada makna teks dan relevan dengan pendengar kontemporer. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada intinya kalau kita mau lihat berangkat dari Yosua 1 tadi, Saudara, dan kita terapkan di dalam kehidupan kita, ya kita lihat situasinya. Kita khotbah di mana? Kalau kita khotbah di siswa, ya kita terapkan itu kepada siswa. Ada banyak tantangan, kamu di dalam kamu mau studi, kamu di dalam belajar, terus kamu tidak usah takut, tidak usah gentar, Tuhan senantiasa menyertai engkau sebagaimana Tuhan menyertai Yosua. Kalau kita berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan dalam misi penginjilan, ya kita sampaikan kepada mereka sebagaimana Tuhan menolong Yosua. Tuhan yang sama juga akan menolong kita untuk kita terus memberitakan Injil. Tuhan berjanji untuk menyertai kita dan membuat kita berhasil dengan apa yang kita kerjakan. Tuhan membuat kita beruntung dengan kehidupan kita. Nah itu, jadi Bapak Ibu Saudara, dari sinilah tercipta kemudian ide homiletikanya. Ya, jadi saudara mulai dari poin yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Ini apa yang disampaikan oleh Duval dan His dalam bukunya itu. Nah, Bapak Ibu, prinsip dasar dalam khotbah expository adalah, saya katakan Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah menanggapi serius, menanggapi situasi historis budaya Alkitab dengan serius. Tidak sembarangan. Dan memberikan otoritas tinggi pada penelusuran alur pemikiran para penulis Alkitab melingkupi pemahaman konteks sastra pada zamannya dan kemudian diaplikasikan pada situasi kehidupan masa kini yang berpusat kepada Kristus. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang kita pelajari pada hari ini tentang khotbah ekspositori. Mungkin ada yang hendak ditanyakan, saya persilahkan Bapak Ibu Saudara. Baik, silakan Bapak Ibu, masih dibuka untuk ruang tanya jawab seputar materi yang telah dibagikan oleh Bapak Robi Jem. Silakan untuk resen agar bisa dibantu untuk alurnya bertanya dengan baik. Silakan Bapak Ibu, masih diberikan kesempatan. Pak Robi, PPT-nya nanti dibagikan ya Pak? Boleh kalau memang. Ya. Kalau tidak berkeberatan, boleh dibagikan Pak agar bisa dipelajari lagi oleh rekan-rekan mungkin yang lain. Ya. Ya, terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya untuk boleh resen.
seputar materi malam hari ini sangat menarik dan sangat detail dan sangat teralur ya ininya penyusunannya. Saya sangat senang sebenarnya Pak dengan khotbah ekspositori karena betul seperti apa yang Bapak sampaikan gitu ya. Kita tidak apa mengecilkan gitu kan sekecil-kecilnya gitu kan untuk kita salah dalam menyampaikan apa yang Tuhan mau gitu. Gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya? Pak Didik sudah buka mic? Boleh. Silakan Iya, Pak. Pak. Iya. Saya sambil sambil menikmati, mendengar, mencermati begitu. Saya coba pikir begitu. Jadi kalau kita mempersiapkan khotbah ekspositori, artinya kita harus pikiran kita harus jalan terus ya. Jadi semacam memparafrase, merubah kalimat jadi peristiwa yang masa lalu ke masa kini gitulah kira-kira. Jadi itu kan tidak mudah. Jadi konteks dulu dengan konteks kini kan berbeda. Nah itu harus diselaraskan, diketemukan, nanti baru orang mendapatkan pesan begitu, Pak. Nah Ya, kira-kira saya berpikirnya begitu, Pak. ya betul Pak. Memang kita harus betul-betul dengan seksama membacanya, mempelajarinya. Memang itu Pak, butuh waktu. Tidak Iya, ada, Pak. oh, Pak Didi harus begitu. Kalau khotbah perikop gitu kan enak ya Pak, baca gitu jelasin ini. Tapi akhirnya kan nggak urut Pak. Orang saya selama ini kan yang saya dengar, terutama teman-teman yang suka khotbah tapi nggak belajar teologi begitu. Kalau pokok jadi nggak teratur gitu. Semua ngomong dikeluarin semua ini nggak nyambung, ini nggak nyambung. Jadi secuil gitu loh Pak. Jadi malah bingung kalau seperti itu Pak. Itu yang saya amati Pak dari teman-teman pendeta yang memang mohon maaf tidak mendalami teologi secara matang Pak. Dan itu kan faktanya ada Pak. Jadi itu sebenarnya Ya, betul. sangat sayangkan kalau seperti itu Pak. Makasih Pak. Ya Pak Didi, terima kasih. Iya, silakan mungkin Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya untuk materi khotbah ekspositori pada malam hari ini. Ya. Ya, terima kasih Pak. Saya tanya Pak Oh, Indra. Pak Regi, silakan Pak Regi. Ya, Nah, makasih Pak Robi. Saya Regi dari Manado. Ya Pak Riki, Yang pertama saya bertanya mengenai durasi waktu Pak dalam khotbah, baik udah ngerti nangkap sih tentang topical textual expository. Dalam hal khotbah expository biasanya kan saya beberapa kali ada pelayanan di gereja yang durasi waktunya dibatasi. Misalnya khotbahnya hanya 30 menit gitu. Jadi kayak tadi Pak bilang kalau ekspositorinya misalnya satu perikop itu ada 30 ayat. Nah, kita membalance ada kan pengkhotbah yang baru poin sistematisnya misalnya dia judulnya apa, kemudian poin-poinnya misalnya ada 7 kayak tadi Bapak bilang. Nah, balancing waktunya agak uh, kerepotan, apalagi kalau pengkhotbahnya kan yang prinsipnya uh, Roh Kudus yang bicara. Nah, jadi flowing dengan Roh Kudus. Tapi waktunya itu ya misalnya poin pertama dia sudah sampaikan 30 menit. Nah, bagaimana 6 poin yang lain itu bagaimana membalancingnya untuk baik ekspositori dan seperti Bapak bilang kan itu menjenuhkan jemaat karena ada jemaat yang seminggu kan sudah ribet nyelimet di tempat kerja terus datang ke ibadah mereka pasti disegarkan dengan firman terus khotbah yang disampaikan itu wah terlalu teologis sekali. Nah, jadi ya mereka yang mau yang praktis Pak. Jadi saya pengalaman 30 tahun ya memang kebanyakan bukan tidak mau ke ekspositori tapi biasanya main kedua itu topikal dan tekstual yang saya juga
belajar. Jadi nggak asal nyomot ayatnya, Pak. Tapi yang saya tekankan di sini bagaimana durasi waktu yang seperti saya bilang, saya beberapa kali pelayanan di gereja yang membatasi waktu kan. Daya tangkap juga audiens jemaat kan biasa 45 menit, lebih dari itu kan udah blank, misalnya apalagi ruangannya ber-AC sampai bisa tertidur lagi dengar khotbah, Pak. Jadi selesai ibadah sudah doa tutup. Jadi dia bilang ini gereja yang nggak benar, padahal dia sendiri yang datang langsung tertidur dalam tempat ibadah, dan selesai khotbah, selesai ibadah baru dia terbangun. Jadi masalah durasi waktunya Pak Robbie James untuk Iya, pengkhotbah-pengkhotbah. Iya, jadi apalagi dia pendahuluan, baru pendahuluan sudah 20 menit. Nah, gitu bagaimana mengatur. Terima kasih Pak Robbie, Tuhan berkati. iya, iya Pak Regi. Ya kalau saran saya, seandainya dalam pembelajaran itu panjang, kita bisa seleksi mana poin-poin yang tidak perlu, itu kita bisa seleksi. Kalau pengalaman saya ya, seandainya kita dibatasi. Jadi sebetulnya kalau tadi dikatakan ada 20 menit hanya pendahuluan saja, itu kan sebetulnya tidak perlu. Nah, kesan apa yang dia hendak sampaikan sehingga pendahuluannya aja udah 20 menit. Berarti sebetulnya dia bukan mau memberi kesan di Alkitabnya. Ya kita nggak tahu, dia sedang menghibur kali, memberi kesan menghibur, memberi lucu, memberi kesan apa, ya kita nggak tahu ya. Tapi 20 menit itu kan panjang. Gitu. Nah, kita di dalam menciptakannya, kita perlu bisa selektif. Akhirnya kita memotong, sehingga pendahuluan mungkin cuma 3 menit, dan kita memberikan kesan yang besar, itu bukan lagi kepada lucunya, bukan lagi kepada apanya begitu ya, tapi kita memberikannya kepada Alkitabnya itu sendiri. Jadi porsi Alkitabnya menjadi besar. Nah, ketika kita belajar juga poinnya itu udah panjang kan. Nah, kita bisa selektif juga. Karena apa? Di antara poin-poin yang panjang, mana yang lebih penting? Gitu. Nah, kita sebagai pengkhotbah, saya kira untuk pengalaman saya sendiri, kadang saya comot-comot ya. Saya comot, saya ini, oh ini bisa ini hal yang tidak perlu. Gitu. Kita sampaikan ini aja udah cukup jemaat mengerti. Pesannya itu nyampe. Nah, itu kadang saya lakukan. Kalaupun tidak bisa, saya biasanya bikin 2 seri, bahkan 3-4 seri. Khotbah pertama ini, khotbah kedua ini. Jadi berseri khotbah saya. Kalau di gereja sendiri loh ya. Jadi saya bikinnya khotbahnya itu berseri. Begitu. Begitu Pak Regi, mungkin pengalaman yang saya sendiri alami ya, Iya. tentang kalau seandainya waktu dibatasi ya. Iya, memang saya bukan gembala, Pak. Jadi memang biasa misalnya dikasih kesempatan, biasa memang harus menyelesaikan poinnya. Jadi kecuali kan kita menunggu jadwal lagi, nggak tahu kapan. Jadi biasanya kalau dibatasi hanya setengah jam di gereja tertentu, dan itu kewalahan sekali, Pak. Iya, tapi saya berusaha untuk setengah jam memang selesai, karena memang kita kan dijadwalkan gitu. Makasih Pak Robi, Tuhan berkati. Iya, Pak Regi, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau bertanya untuk seputar materi ini, khotbah ekspositori. Silakan boleh raise hand, karena waktu masih cukup mendukung kita untuk kita masih bisa berdiskusi.
Belum ada yang mengangkat tangan. Apakah masih ada materi yang dibagikan, Bapak? Eh, Cukup, Pak, hari ini. Untuk berikutnya, saya akan sampaikan menyusun khotbah ekspositori. Ya, menyusun khotbah ekspositori temanya. Siap, puji Tuhan, Pak. Sangat dinantikan waktu selanjutnya agar semakin diperlengkapi kami semua ya, Pak ya. Oke, karena tidak ada yang mengangkat tangan untuk bertanya, mungkin kelas kita akhiri. Apakah ada closing statement dari Bapak untuk kita semua malam hari ini, Bapak? Terima kasih untuk malam hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa jelas. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan dan belum jelas, bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Robi Jem atas apa yang dibagikan pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami terima malam hari ini boleh membekali kami semua terus bertumbuh dalam menjadi seorang pembicara yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pelayanan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ditunggu untuk pertemuan Tuhan Yesus berikutnya lagi. Baik, karena materi telah dibagikan dan telah kita terima, dan waktu kita sudah cukup dan kita akan akhiri pertemuan malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Boleh dengan hormat Bapak Didik Suparmono untuk tutup dalam doa, Pak Didik? Boleh, Pak. Tapi saya off kamera ya, Pak. Nanti takut hilang, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan malam hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk belajar tentang khotbah ekspositori, biar apa yang kami dapat malam hari ini boleh sungguh-sungguh bermanfaat untuk membekali kami menjadi hamba Tuhan, menjadi penyalur berita kebenaran dari Tuhan, dan boleh menyampaikan apa yang ada di hati Tuhan kepada umat zaman hari ini. Terima kasih untuk Pak Jim yang sudah mengajar kami. Tuhan memberkati, menyertai, Tuhan menolong, Tuhan senantiasa memberkati untuk pelayanannya, untuk keluarganya, untuk orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan DPU, menyerahkan teman-teman semua ke dalam tangan Tuhan. Biar lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Biar lewat hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Didik untuk duduknya. Pak Robi, terima kasih Ya, untuk Pak malam hari Indra. ini. Tuhan berkati Pak Robi, terima kasih. Terima kasih Pak Robi, Terima Pak kasih Pak Indra. Robi. Tuhan Terima berkati kasih Pak Ferry. semuanya. Ya, Lagi Bu Desi.